drowned too deep, no strength to fight. 물결 속을 헤매고 있어. Pasti papa kalau ngelihat hari ini bakalan senyum di sana ya, di surga. Hari ini memang sangat berkesan karena bisa membring up memori keluarga kita sama almarhum Papa Helmy Sungkar, di mana barang kesayangannya beliau kembali ke rumah keluarga kita. Waktu bokap gua muda, dia itu cukup nakal. Kenakalannya itu berakibat impact-nya akhirnya jadi suatu larangan untuk anak-anaknya. Gua, Rijal, Vira, nyokap nggak ada yang boleh naik motor. Karena dulu waktu bokap gua muda, dia tuh terobsesi sekali menjadi anak motor. Sayangnya pada suatu hari, ada satu kejadian yang tidak akan dia lupakan dan berimbas pada kita semua. Hobi tarik-tarikan. Katanya dulu, dari Kuningan sampai Menteng itu kosong. Jadilah dia bikin satu pertandingan yang dulu-duluan nyampe jembatan Kuningan tuh yang menang. Bokap gue naik Vespa, temen naik Lambretta. Satu datang dari Kuningan, satu datang dari Menteng. Ketemulah berdua di atas jembatan Kuningan. Dak, adu kambing, terbalik, balik. Alhasil adalah bokap gue koma hampir 2 bulan. Kita sekeluarga tidak diperbolehkan naik motor. Ya memang kejadiannya waktu di SMA, tapi kan udah punya anak beberapa puluh tahun kemudian, dan dia nggak pernah lupakan kejadian itu. Intinya adalah, to be old and wise, first you need to be young and stupid. Untuk menjadi orang tua yang bijaksana, pertama lu harus jadi anak muda yang bodoh. Kesalahan bodoh ini akhirnya jadi satu pelajaran yang mungkin membuat generasinya jadi lebih baik, jadi lebih aware, jadi lebih hati-hati, lebih yang segalanya. Itu kan ceritanya dia punya pengalaman hidup. Di belakang itu, ternyata passionnya dia terhadap Vespa tuh tetap gede, tetap besar gitu. Papa tuh senang banget Vespa ini karena semua selalu bilang surat-suratnya lengkap, datanya tuh pokoknya dapetinnya udah dengan perjuangan juga gitu loh Papa untuk punya ini. Life has a quirky way. Circle breaks, we find a new day. Dan dia selalu punya keinginan, pingin punya Vespa. Walaupun sudah ada kejadian yang sangat parah yang pernah terjadi, dia bersama Vespanya. 96 apa 97, akhirnya bokap nemuin Vespa ini. Vespa tahun 55. Sebetulnya kita punya 2. Ada tahun 55, satu lagi tahun 56. Yang tahun 55 warnanya putih, tahun 56 warnanya hijau muda. Dan ini adalah Vespa yang bokap gue banggain banget. You are the love I can't show you how to start to find your way. Ini adalah kesayangannya Helmy. Hampir tiap hari selama dia punya ini, hampir tiap hari barangkali dia hanya untuk lihat, untuk pegang atau ini, asal pokoknya dia lihat dia udah seneng. Waktu dia dapat, ini tangan pertama dari guru di Jogja. Masih lengkap, surat, STNK, BPKB, faktur, buku servis, toolkit, semuanya. Dan dia sayangnya minta ampun. Waktu dia dapat langsung dia chat sesuai dengan warna BPKB pertamanya yang dia tidak balik nama, yaitu putih. Dan selama puluhan tahun Vespa ini jadi pajangan di kantor bokap, yaitu Trendy Promo Mandira. Pasti orang-orang yang suka ikut balap motor, balap mobil dulu kalau ketemu Trendy Promo pasti lihat Vespa ini di dekat tangga yang dia pajang Vespanya di situ. Sweet love, those warm up and kisses. Oh, you are the love. Sing it, you are the love. I can show you how to start to find your way. Banyak kenangan sama motor ini sebenarnya. Jadi bukan mengenai value-nya berapa, tapi kenangan itu lebih penting daripada nilainya ya. Memang ini adalah Vespa kesayangannya Papa, tahun 55 sama kelahirannya Mama sebetulnya.
Dan dia ini memang jarang banget jalan karena papa sayang banget sama nih Vespa. Jadi dia biasanya ada di kantornya papa, sebelum masuk ke ruangannya papa ada di atas lemari. Duduk di atas lemari dan iya selalu menarik buat orang yang datang ke kantor papa karena ya dia dulu yang nyambut nih. You and I, we got our differences. I thought we were more alike than unlike. 2015 ya. Bokap gue tuh sakit awal. Dia udah punya sakit diabetes dari umur 28. Tapi tahun 2015 itu adalah suatu hal yang besar. Nah, kita di keluarga juga ya ada keterbatasan. Dan akhirnya kita rapat keluarga memutuskan harus ada sesuatu yang dilepas untuk kesembuhan bokap gue. Sempat akan kehilangan ini Vespa gitu, kelihatan down lah gitu ya, karena kan iya buat papa tuh kenangannya banyak pastilah ini di Vespa ini. Sampailah kepada titik dimana kita memutuskan untuk jual Vespa ini. Nggak usah kecewa dulu gitu kan, soalnya kita jauh lebih kecewa karena kita harus melepaskan sesuatu yang kita sayang. Tapi kecewaannya balance. Lo mau kehilangan Vespa apa kehilangan bokap? Ya jelas kehilangan Vespa lebih baik. Dan kita jual lah Vespa ini. Dan gue inget gue punya ini kok, punya receipt-nya ya. Nih sambil gue lihat di handphone gue. Kita kirim ini Vespa ke si pembeli, yaitu di Bali, 20 Agustus 2015. Ini ada gambarnya. Bukti kirim JNE surat-surat Vespa tahun 55, Kamis 20 Agustus 2015. Kenapa ini Vespa bisa sampai ke Bali? Bokap gue tuh punya kenalan. Dan sepertinya seperti video yang sebelum ini gue kasih tahu ke lo semua, bapak gue tuh bener-bener orangnya generous gitu, baik hati, melebihi Sinterklas. Dan dia selalu melakukan semua kegiatan yang urusannya dengan aksi-aksi sosial. Nah kebetulan ada teman bokap gue namanya Pak Agung di Bali yang memang punya kebiasaan yang selaras lah dengan bokap gue, punya kebiasaan yang sama frekuensinya, membantu orang, memberikan kebaikan, dan lain-lain. Terus bokap gue bilang, Pak Agung, mau nggak Vespanya saya titipkan ke Pak Agung? Akhirnya motor ini berangkatlah ke Bali 2015. Semua yang didapetin buat ke rumah sakit, bokap gue sembuh baik-baik aja. Sampai akhirnya ya tahun 2020 yang lalu di bulan November bokap gue nggak ada. Dan yang berbekas sama dia adalah ya kenangan-kenangan indah. Salah satunya Vespa ini. We speak but oh nothing. We run our separate ways. Do you ever think about me? Or are you busy with someone else? Alhamdulillah pada waktu kemarin tanggal 24 Februari tepatnya itu adalah 43 tahun hari pernikahan kami. Pada waktu kami sedang nyekar di makam, tiba-tiba yang pegang Vespa ini menelpon ke Rizal pada waktu di makam itu. Beberapa tahun itu pokoknya saya selalu tanyain karena aku pengen banget papa ngelihat lagi gitu ya barang ini, walaupun memang ada selalu di rumahnya dia, dan kalau aku main ke Bali selalu aku mampir dan lihat. Kebetulan beberapa tahun itu aku tanya mau jual balik apa segala macam, nggak mau karena
dia masih sayang banget. Setelah papa meninggal, aku kabarin Pak Agung dan dia bilang, aduh kangen banget ya sama bapak katanya gitu. Karena memori dia juga cukup banyak walaupun sebentar perkenalannya tapi cukup deep mereka ya. Banyak bantuin orang ini itu gitu-gitulah. Jadi memang pertemanan yang sangat berfaedah sekali gitu. Pas di hari ke-100 dia tanya, Pak Rizal mau nggak motornya Bapak balik katanya gitu. Saya bilang, wah mau banget Pak, emang boleh, saya bilang. Ya soalnya saya sempat kepikiran Bapak atau mimpi Bapak. Dia juga bilang bahwa kayaknya memang Bapak maunya ini barang kembali ke rumah keluarga katanya. Saya langsung telepon keluarga lah, Mama, Rifat, Vira, semua untuk ngobrolin ini. Dan kita setuju memang kalau memang orang lain aja dimimpiin, barangkali memang benar-benar pingin ini barang kembali ke rumah. Dan alhamdulillah di hari ke-100 ya Papa, ini motor naik ke atas towing dari Bali menuju ke Jakarta dan kondisinya impresif sesuai dengan pada saat saya jual. Jadi dia belum apa-apain sama sekali, kondisinya masih sangat baik. Dia suka pakai untuk sembahyang di sana dan memang benar-benar jalan ya gitu. Dan benar begitu saya turunin, hidupin, saya jalan-jalan, saya coba, masih seperti kondisi seperti zaman dulu. Normal, sehat. Ini mulai cerita yang nggak apa ya, cerita yang mulai nggak mungkin nih. 25 Februari Pak Agung telepon ke Rizal. Beliau sangat menghormati, mengagumi dengan Papa, bukan hanya dengan balapannya, tapi juga sebagai tokoh yang bisa mempengaruhi dan bawa kebaikan banyak orang gitu. Gue ceritanya mau nangis. Dia bilang sama adik gue, beberapa kali, terutama tadi malam, saya mimpi ketemu Papa kamu. Tanya, mimpi apa? Ya mimpi kayaknya papamu tuh masih mau Vespanya di kalian. Hah? Maksudnya gimana nih? Iya, saya mau ngebalikin Vespanya. Hah? Balikin Vespanya gimana? Balikin Vespanya? Saya ngerasa bahwa Vespa ini dititipkan ke saya. Tetapi papamu mau kalian semua mengenang beliau melalui Vespa kesayangannya. Saya tahu dibandingin 6 tahun yang lalu ini juga value-nya udah berkali-kali nih, 4 kali lipat atau 5 kali lipat dari 6 tahun yang lalu. Ya iyalah 2015 juga. Mau nggak Vespanya saya balikin? Uang titipan yang 6 tahun yang lalu dibalikin juga ke saya. Adik gue sampai diem, habis itu, iya Pak, bentar ya saya telepon ke kakak saya kata gitu. Rizal telepon ke gue, ke adik gue satu lagi Vira, terus ke nyokap gue telepon. Ngomongnya juga terbata-bata gitu. Terus gue bilang gini, baru dengernya aja gue cuman tahu satu. Ini bukan masalah harga sih. Tapi ini masalah warisan yang dititipkan, amanat yang dititipkan. Jadi sebenarnya dia mau kita selalu mengingat dia melalui Vespa ini. Ya filosofinya gitu gitu. Terima kasih Pak Agung juga udah menyempatkan mengembalikan ini lagi kepada keluarga yang udah tentunya menjadi satu kenangan tersendiri bagi keluarga. Pertama kali banget belajar untuk nyetir Vespa. Jadi waktu itu lagi sore-sore di sini, pas di rumah ini juga, di luar lagi pada wah nyala-nyala Vespa, terus Pak, cobain dong Pak Vespanya gitu, pengen cobain. Terus ya udah coba itu kan pertama kali banget ya, jadi kan nggak tahu gimana handlingnya, gimana gitu kan, harus gimana. Ya udah jalanin aja, pokoknya jalan biasa, anggap aja kayak naik sepeda katanya gitu. Udah naik sepeda jalan sampai ke depan, ke portal depan situ, kan mau nggak mau harus balik arah ya ke arah rumah. Lah gimana baliknya, jadi main belok aja, terus nggak ngerti cara ngerem. Akhirnya ngeremnya ada tembok, diterusin aja ke tembok, dek. Akhirnya baru bisa ngerem gitu. Jadi bener-bener ya ada pengalaman inilah apa berkesan gitu. Gue aja sendiri nggak percaya sama cerita ini, karena ini bukan cerita orang siapa-siapa, nih cerita yang terjadi sama gue sendiri. Ketika ini benda balik ke sini, artinya gue juga dan keluarga gue dan adik-adik gue punya satu kewajiban untuk memelihara dia untuk kedepannya gitu. Dan dia tahu kali ya cara mengenang
dia tuh dengan cara yang kita suka gitu. Jadi ya kembalilah dia ke sini sekarang, kembali ke rumah ini, kembali ke tempat parkir yang sebelumnya. Gua, Ira, Rijal, nyokap menerima ini dengan sangat hati terbuka sekali. Kadang-kadang ya, lu harus bisa menghargai sebuah benda bukan dari harganya, tapi dari value barang itu sendiri. Semua barang tuh punya soul. Ketika dia memang jodoh sama lu, ya dia jodoh sama lu. Bottom line-nya adalah bukan tentang Vespa-nya, tapi pelajaran berarti yang diberikan oleh orang tua gue, bokap gue adalah lo harus baik aja sama semua orang. You never know what will happen gitu. Lo gak bakal tahu apa yang akan dia wariskan ke lo. Gak semata-mata benda, gak semata-mata uang, tapi juga human relationship itu penting. So kalau lo semua berpikir mau berteman sama siapa, lo gak usah pilih temennya lah. Lo berbuat baik baik aja. Berbuat baik itu nggak kayak buang garam ke laut. Berbuat baik itu adalah something in return will be back gitu. Tapi kan bukan berarti 1 tambah 1 adalah 2. An ocean, a cave, a dream that no one could save. Sepanjang video ini, gua sekeluarga ceritain bagaimana perjalanan Vespa bersama bokap. Kenapa benda ini tuh sangat berarti buat dia? Soalnya memang dia sayang sekali sama Vespa 1 ini. Ya sekarang mungkin bokap gue udah nggak ada, tetapi dia mau Vespa putih ini selalu ada di dekat lingkungan keluarga gue. Dramanya adalah loyaltinya dia sama Vespa itu sangat tinggi, dan kecintaan kita terhadap benda kesayangannya bokap pun juga tinggi. Cuman gimana ceritanya motor yang udah umurnya tahun 55 sampai 2021, artinya udah 66 tahun. 66 tahun dia bertahan. Dari awal bokap gue punya motor ini, memang ngerawatnya sih yang beres. Dia selalu pakai oli Pertamina, Enduro, Enviro. Soalnya selama perjalanan hidupnya dia pun sponsornya bokap tuh selalu Pertamina. Jadi mengiringi semua kegiatan. Waktu di mobil dia sponsornya Mesran, waktu di kegiatan motor dia sponsornya Enduro. Ya kayak motor ini 2 tak ini, dia selama puluhan tahun dia rawatin dengan Enduro. Kalau lu punya barang yang berharga, lu pastiin lu juga bisa ngerawat itu dengan kasih sayang gitu, dengan pemilihan yang baik. Nah, yang gue lagi bicarain ya supaya motor ini jalan dengan baik, pasti mesinnya harus beres, dan pilihan dia adalah oli Pertamina yang selama ini bisa membuat benda kesayangannya terus bisa kita nikmatin di generasi berikutnya. Sebagian orang pikir kita beruntung sekali punya Vespa yang lampunya di bawah. Kalau poin gue bukan itu sih. Poin gue adalah beruntung sekali Vespa ini masih bisa bertahan, dan kita semua di keluarga bisa menikmati keberadaan dia sebagai representatif dari soul bokap gue yang selama ini menemani kita. So guys, I think terima kasih banyak udah nonton video ini. Semoga soulnya bermanfaat. Gue yakin banget lo semua juga punya cerita. Karena ini ada bulan yang baik, kita cerita yang baik-baik aja. Tadi gue udah cerita bokap gue punya traumatis terhadap motor karena kecelakaan. Tapi akhirnya kita semua bahagia karena motornya ada deket kita. Video ini adalah video pertama dari rangkaian series yang akan gue keluarkan selama bulan puasa. Bahkan lebih dikit dari bulan puasa. Semoga lo suka video pertama ini. Kalau kalian punya cerita bersama benda kesayangan bokap, apalagi kalau motor seperti yang ada di sebelah gue, tulis aja di bawah. Kita sharing, bulannya lagi baik, momennya lagi enak. Siapa tahu itu akan menjadi inspirasi teman-teman yang lain yang baca. Oke, sampai ketemu di video-video lainnya. You and I, we got our differences.